Deputi Pencegahan Pak Pahala. Jadi hari ini sebenarnya bukan LHKPN, tapi memang mumpung momentumnya melalui LHKPN dan waktu sekarang klarifikasi, saya juga turut mengundang dari Pak Deputi untuk kita menyempurnakan sistem pencegahan korupsi di wilayah Kemenpora. Karena seperti kita ketahui, di Kemenpora ini kita banyak menyalurkan yang namanya bantuan pemerintah atau hibah yang penggunanya itu adalah pihak ketiga, bisa ada organisasi kepemudaan dan federasi olahraga, baik itu KONI dan juga KOI, di mana kita tahu itu kan bukan penyelenggara negara para isinya dan mungkin tidak terbiasa dengan yang namanya pengelolaan APBN. Jadi dari sebelumnya Kemenpora sudah melakukan pendampingan dan bahkan sebelum pertemuan hari ini kita memang juga sudah membuat suatu aplikasi secara elektronik digital, semua proposal di cabang olahraga untuk pengajuan proposal pelatnas maupun pengajuan persiapan keberangkatan atlet ke multi event internasional itu sudah by digital. Dan tadi masukan dari KPK, aplikasi ini akan lebih baik jika nantinya bisa dibuka ke publik. Jadi publik ini benar-benar bisa melihat aliran dana itu cabang olahraganya berapa dan buat apa. Dan ini tadi kita juga sepakat dan setuju. Dan tadi saya juga meminta kalau bisa paling lama dalam waktu bulan depan ya Pak Deputi ya. Ya intinya prinsipnya kita semangatnya sama agar lebih Kementerian Pemuda dan Olahraga ini lebih bisa transparan dan juga masyarakat bisa mengetahui kinerjanya, kontribusi kita kepada olahraga ini seperti apa. Dan tidak menutup kemungkinan aplikasi yang hari ini masih digunakan hanya untuk di olahraga, kita aplikasikan juga untuk di kepemudaan. Dan bahkan dari Pak Deputi inginnya seluruh Indonesia Pak ya, sampai daerah. Jadi ini salah satu topik utama tadi pembahasan pagi ini, dan juga ada beberapa topik masalah penyelenggaraan di Kemenpora, sistem sistem birokrasi di sini agar lebih ya terjaga. Dan mungkin dari saya itu dulu, mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Pahala. Terima kasih. Sebenarnya udah 3 atau 4 tahun lalu menindaklanjuti, kalau teman-teman ingat kasus suap di KONI gitu ya. Jadi itu kewajiban dari kedeputian saya untuk datang memberi pendampingan dan memperbaiki sistem. Gitu. Oleh karena itu waktu itu kita sampaikan bahwa Kemenpora ini dominan anggarannya adalah pemberian hibah ke cabang olahraga maupun ke KONI dan yang organisasi pemuda. Oleh karena itu rekomendasi kita waktu itu cuma satu, kita buat aplikasi di mana masyarakat bisa lihat gitu ya, proposalnya dari mana saja, berapa jumlahnya, kriterianya apa saja yang diperbolehkan dalam proposal, yang disetujui berapa, dan pertanggungjawabannya kayak apa. Sesederhana itu. Oleh karena itu hari ini saya datang ketemu Pak Menteri dan jajaran, kita sampaikan sampai mana kemajuannya kira-kira. Karena Pak Menteri bilang ya sudah, kalau bisa bulan depan. Jadi rekan-rekan media juga bisa lihat cabang olahraga tertentu itu proposalnya berapa sih setahun ini dapatnya dari Kemenpora gitu ya. Jadi lebih terbuka itu saja gitu, karena belajar dari kasus yang lama. Yang kedua, aplikasi ini kita akan kerjasamakan dengan Kemdagri juga. Kita akan bagikan ke seluruh provinsi. Jadi provinsi kan sama, kisahnya gitu juga ya, dari daerah minta APBD. Kita bilang nggak usah bikin aplikasi, ini dari Menpora udah ada, dipakai saja. Dan itu versi mobile-nya juga ada, jadi rekan-rekan media bisa ngecek gitu ya, dia di level daerah kayak apa, di level pusat kayak apa. Nah, kita pikir dalam waktu dekat kita akan launching ke masyarakat dan silakan diakses plus diprotes kalau ada yang salah. Yang kurang-kurang lah gitu nih. Kita bilang kan anak muda itu makainya gitu ya. Nah yang kedua kita tawarkan gitu bantuan ke Kemenpora untuk kalau ada LHKPN yang perlu diteliti dengan inspektorat, kita menterinya Pak perlu mau diajarin. Menterinya udah meriah. Jadi
Jadi kita tawarkan supaya ya jangan juga harus bisik-bisik gitu ya, aplikasinya terbuka tapi ada beberapa pegawai yang tidak pas profilnya. Nah itu nanti Pak Inspektur akan hubungi kami gitu ya. Kami akan bantu gimana cara pemeriksaannya, tapi hasilnya kita akan komunikasikan. Yang ketiga seperti biasa, gratifikasi, penerimaan gratifikasi itu selalu butuh kejelasan. Oleh karena itu kita tawarkan juga semacam kontak langsung ke Pak Herda, ini adalah direktur gratifikasi kita. Kalau ada penerimaan yang nggak jelas-jelas, mending tanya dulu, gitu ya, sebelum dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi atau disimpan karena dianggap bukan gratifikasi. Mending komunikasi dulu. Kira-kira itu. Jadi 3 hal itu yang kita bahas pagi ini dan terima kasih itu karena responsnya sangat positif. Kita ingin segera dari Kemenpora transparansinya duluan dalam bentuk transparansi Kementerian dan riba. Saya pikir itu, makasih. Dan mungkin Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.